Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan membahas sejarah yang menarik di balik kalender Masehi, atau penanggalan yang kita pakai saat ini, bagaimana kalender ini berkaitan dengan Yesus, asal-usul nama-nama bulannya, mengapa hari Minggu menjadi hari libur, dan yang paling penting, mengapa banyak orang yang merayakan Tahun Baru pada 1 Januari. Mari kita mulai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya. Kami sangat menghargai dukungan kalian, karena setiap subscription membantu kami untuk terus berkarya dan memberikan konten yang lebih baik lagi. Asal-usul kalender Masehi dan hubungannya dengan Yesus. Kalender Masehi atau kalender Gregorian memiliki sejarah yang panjang dan kompleks. Kalender ini diawali dengan kalender Julian yang diperkenalkan oleh Julius Caesar pada tahun 45 sebelum Masehi. Sistem ini memiliki tahun yang terdiri dari 365,25 hari dan menggunakan tahun kabisat setiap 4 tahun. Namun, meskipun cukup akurat, sistem ini tetap mengalami kesalahan yang menyebabkan pergeseran musim. Sekitar tahun 4 sebelum Masehi hingga 6 sebelum Masehi, Yesus Kristus lahir. Untuk menandai kelahirannya, seorang biarawan bernama Dionysius Exiguus pada abad ke-6 melakukan perhitungan untuk menetapkan Anno Domini atau AD, yang berarti Tahun Tuhan kita. Dionysius ingin memberikan cara baru untuk mengukur waktu yang berpusat pada peristiwa penting dalam sejarah umat Kristen. Meskipun ada beberapa kesalahan dalam penetapan tahun kelahiran Yesus, sistem penanggalan ini diadopsi secara luas dan menjadi dasar bagi kalender Masehi yang kita gunakan hingga saat ini. Perkembangan kalender setelah Dionysius. Setelah penetapan tahun Anno Domini, kalender Masehi mengalami beberapa perubahan. Paus Gregorius XIII memperkenalkan kalender Gregorian pada tahun 1582 untuk memperbaiki kesalahan kalender Julian. Dalam reformasi ini, 10 hari dihilangkan dari kalender, dan sistem baru diadopsi oleh banyak negara Katolik, serta kemudian oleh negara-negara Protestan. Proses adopsi ini menunjukkan bagaimana kalender Masehi tidak hanya berfungsi sebagai penanda waktu, tetapi juga sebagai simbol persatuan dalam tradisi Kristen. Struktur dan nama-nama bulan dalam kalender Masehi. Kalender Masehi terdiri dari 12 bulan, dan setiap bulan memiliki asal-usul pemberian namanya. Berikut adalah rincian nama-nama bulan dan kaitannya dengan budaya Romawi dan Kristen. Januari dinamai dari Dewa Janus, simbol awal dan pintu gerbang, sangat relevan dengan kelahiran Yesus sebagai permulaan baru bagi umat Kristen. Februari berasal dari Februa yang berarti penyucian. Bulan ini berhubungan dengan persiapan spiritual, terutama menjelang masa Paskah. Maret dinamai setelah Mars, Dewa Perang. Bulan ini menggambarkan perjuangan iman dan tantangan yang dihadapi umat Kristen. April berasal dari Aprire yang berarti membuka, melambangkan harapan baru, mirip dengan tema kebangkitan Yesus. Mei dinamai setelah Maya, Dewi Pertumbuhan, mencerminkan pertumbuhan iman dan kehidupan baru umat. Juni dari Juno, Dewi Wanita, mengingatkan umat Kristen akan peran Maria, Ibu Yesus, dalam kisah Natal. Juli awalnya dikenal sebagai Quintilis, diubah untuk menghormati Julius Caesar, menunjukkan pengaruh politik pada penanggalan Masehi. Agustus berasal dari nama Kaisar Augustus, mencerminkan kekuasaan dunia saat kelahiran Yesus. September dari Septem, yang berarti 7. Bulan ini sering digunakan untuk refleksi spiritual bangsa Romawi.
Oktober. Dari Okto, yang berarti 8, bulan di mana banyak tradisi Kristen dirayakan. November, dari Novem, yang berarti 9, berkaitan dengan ziarah dan ingatan akan orang-orang yang telah meninggal bagi bangsa Romawi. Desember, dari Decem, yang berarti 10. Ini adalah bulan yang sangat penting bagi umat Kristen, karena di bulan ini umat Kristen merayakan Natal atau kelahiran Yesus Kristus. Mengapa 1 Januari dipilih sebagai tahun baru? Sekarang, mari kita bahas mengapa banyak orang merayakan tahun baru pada 1 Januari. Asalnya bisa ditelusuri kembali ke kalender Romawi kuno. Dalam kalender tersebut, tahun baru pada awalnya dirayakan pada bulan Maret yang bersamaan dengan awal musim semi dan periode pertumbuhan baru di Romawi. Namun, pada tahun 153 sebelum Masehi, kalender Romawi mulai menetapkan 1 Januari sebagai awal tahun baru untuk menghormati Dewa Jupiter dan untuk menandai pelantikan pejabat baru. Ini menjadi tradisi yang kuat dalam budaya Romawi. Ketika kekristenan mulai menyebar, perayaan tahun baru pada 1 Januari tetap berlanjut. Meskipun perayaan tahun baru sempat mengalami perubahan dan penyesuaian di berbagai daerah, pada akhirnya, kalender Gregorian yang diperkenalkan oleh Paus Gregorius XIII kembali menetapkan 1 Januari sebagai hari pertama tahun baru. Pengaruh agama dan budaya terhadap perayaan tahun baru. Perayaan tahun baru tidak hanya memiliki makna kalender, tetapi juga dimaknai sebagai waktu refleksi dan harapan untuk masa depan. Dalam tradisi Kristen, tahun baru seringkali dimulai dengan doa dan harapan untuk berkat yang baru. Meskipun kalender Masehi menjadi standar internasional, banyak budaya dan agama masih menggunakan kalender mereka sendiri. Misalnya, kalender Hijriyah digunakan oleh umat Muslim, sementara kalender Cina dan kalender Yahudi juga memiliki sistem penanggalan unik. Di banyak negara barat atau negara-negara Kristen, perayaan Tahun Baru Masehi atau 1 Januari diisi dengan pesta, kembang api, dan resolusi. Kenapa hari Minggu sebagai hari libur? Hari Minggu sebagai hari libur memiliki akar yang dalam tradisi Kristen. Sejak zaman awal Kristen, umat percaya bahwa hari Minggu adalah hari kebangkitan Yesus. Dalam Injil, dikatakan bahwa Yesus bangkit pada hari pertama Minggu, yang dikenal sebagai hari Minggu. Tradisi ini diadopsi oleh gereja awal, di mana umat Kristen berkumpul untuk berdoa, mendengarkan khotbah, dan merayakan Ekaristi. Dengan demikian, hari Minggu menjadi hari suci bagi umat Kristen, dipandang sebagai waktu untuk istirahat dari pekerjaan dan merenungkan iman mereka. Kesimpulan dan renungan. Hari ini, kita telah menjelajahi sejarah kalender Masehi, hubungannya dengan Yesus Kristus, nama-nama bulan yang memiliki makna mendalam bagi bangsa Romawi dan umat Kristen, mengapa 1 Januari dipilih sebagai tahun baru, serta alasan mengapa hari Minggu menjadi hari libur. Setiap bulan dan hari tidak hanya menunjukkan pergerakan waktu, tetapi juga mengingatkan akan perjalanan iman dan harapan bagi umat Kristen yang ditandai oleh kelahiran Yesus. Sekarang, saat melihat kalender, ingatlah cerita di balik setiap bulan dan hari. Bagaimana kamu merayakan Tahun Baru dan hari Minggu? Tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini dengan teman-teman Anda, agar lebih banyak orang tahu tentang sejarah menarik kalender Masehi dan perayaan Tahun Baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.